Pendengar, Timnas U19 akan mengakhiri TC di Kroasia pada Senin 26 Oktober 2020 mendatang dan akan dikembalikan ke klub masing-masing untuk mengikuti kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Lalu bagaimanakah evaluasi dari hasil TC Kroasia kemarin? Kita akan segera berbincang bersama dengan pengamat sepak bola Alif Syafir. Bung Alif, selamat pagi. Halo Bung Alif, selamat pagi. Halo Bung Alif. Baik, kami masih akan mencoba menghubungi Alif Syafir kembali, pendengar, terkait dengan update ya dari Timnas U19 yang akan mengakhiri TC di Kroasia pada Senin 26 Oktober 2020 mendatang dan nantinya akan dikembalikan ke klub masing-masing untuk mengikuti kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Bagaimanakah evaluasinya dan akankah nanti Liga 1 dan Liga 2 ini masih akan terus berlanjut atau tidak, mengingat pihak kepolisian juga belum memberikan izin untuk kelanjutan Liga 1 dan Liga 2, namun Shin Tae-yong ini menginginkan Liga 1 dan Liga 2 berlanjut. Baik, kami sudah terhubung bersama dengan Bung Alif Syafir. Bung Alif, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak. Ya, Bung Alif, kita tahu ini Timnas U19 akan pulang kampung ke Indonesia kembali untuk mengakhiri TC di Kroasia pada Senin 26 Oktober 2020 mendatang. Berdasarkan evaluasi setelah TC kemarin beberapa bulan di Kroasia, bagaimana evaluasinya Bung Alif? Kalau melihat grafik, saya melihat bahwa Timnas U19 ini grafiknya sangat signifikan ya. Dari laga uji coba pertama ketika mereka misalnya langsung melawan Kroasia U19, bahkan lawan tim-tim kuat ketika itu sampai dengan terakhir kemarin melawan klub. Ini perkembangan permainan kalau saya melihat sangat signifikan. Mereka bisa bermain lebih baik dan bisa menerapkan apa yang diinginkan oleh pelatih Shin Tae-yong ya. Misalnya saja bagaimana mereka bermain secara unit, kemudian bagaimana mereka bermain secara transisi dengan baik dari menyerang ke bertahan maupun dari bertahan ke menyerang. Dan yang lebih terlihat lagi dua hal, bahwa satu, faktor stamina sudah cukup baik, bahkan menuju ke stabil ya, bisa konsisten bermain sepanjang 90 menit dan saya kira ini adalah progres yang sangat baik. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana tim ini bisa bermain efektif. Efektif dalam arti bagaimana mereka bisa lebih baik kapan pada saat mengumpan bola, kapan pada saat mendribbling bola dan memanfaatkan setiap peluang di lapangan menjadi sebuah kesempatan untuk menekan lawan ya. Selama ini kan timnas terkadang tidak fokus bagaimana melakukan penyerangan, kemudian kapan mendribbling bola, kapan memberikan umpan, bahkan terkesan bagaimana selama ini timnas itu banyak buang-buang kesempatan. Tetapi kali ini performa mereka sudah sangat baik ya Mbak. Artinya progres yang dibawa oleh Shin Tae-yong ini patut kita apresiasi dan kita puji Mbak. Baik, jadi ini progresnya sudah menunjukkan hasil dan semoga nanti kalau pulang ke Indonesia ini tidak kembali lagi letoy, loyo seperti itu ya Bung Alif ya? Betul, dan ini yang memang harus menjadi perhatian ya. Karena memang tim ini kan sudah dibangun secara bersama-sama. Dan kalaupun mereka pulang, ini juga harus dipikirkan bagaimana kalau mereka kemudian kondisi nanti di Indonesia tidak lagi bersama, tidak lagi berlatih bersama. Nah ini juga yang harus dipikirkan, sementara sampai saat ini rencana misalnya bermain di klub Liga 1 dan Liga 2 kan juga belum ada kejelasan. Dan bahkan kabar terbaru dari Perancis, turnamen di Toulon juga dibatalkan. Nah ini juga menjadi sulit ya Mbak ya, bagaimana mereka bisa minimal menjaga performa, apalagi bagaimana mereka meningkatkan performa kalau kondisi ini memang tidak bisa segera harus diatasi ya Mbak. Ya, baik. Jadi untuk konsisten itu sebetulnya PR juga ya nanti untuk Shin Tae-yong ya Bung Alif ya? Tentu sangat menjadi PR karena di mana-mana persiapan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia itu memang harus konsisten ya. Bahkan ada sebuah negara yang melakukan persiapan tuh dengan jangka panjang 2 tahun misalnya.
Nah, kita ini persiapan sebenarnya sudah sangat pendek dan ini terpotong dengan berbagai kendala ya, terutama kita kan nggak menyangka tiba-tiba ada masa pandemi corona. Nah, dalam situasi seperti ini kan tentu pemain atau tim harus bisa terus menjaga performa dan ingat bahwa Bapak Presiden Jokowi kan sudah memberikan arahan bahkan menanyakan bagaimana perkembangan Piala Dunia termasuk perkembangan timnas Indonesia dan ini harusnya menjadi konsen kita bersama agar timnas ini benar-benar bisa berprestasi nanti di ajang Piala Dunia ya Mbak. Iya, harapannya seperti itu ya Bung Alif ya. Namun untuk kelanjutan dari Liga 1 dan Liga 2 sendiri ini bagaimana? Apakah sudah ada kabarnya juga nih Bung Alif terkait dengan kelanjutannya? Ya, sampai saat ini kabar resmi kan kita belum mendengar dan memang ini cukup cukup menurut saya cukup memprihatinkan karena bagaimanapun kompetisi ini kan berpengaruh kepada banyak hal terutama kepada prestasi tim nasional kita. Sintayong sendiri kan sudah menyatakan bahwa dia ingin Liga 1 dan Liga 2 bergulir karena ketika nanti para pemain pulang dari Kroasia, pemain bisa bergabung dengan klub dan mereka bisa merasakan atmosfer pertandingan yang sesungguhnya. Karena ada perbedaan memang bertanding di uji coba di pelatnas dengan bertanding di kompetisi itu ada nuansa yang berbeda. Nah, ini yang diharapkan oleh Sintayong dan sebenarnya harapan Sintayong ini juga harapan kita semua publik sepak bola Indonesia, Mbak. Kita sebenarnya berharap memang kompetisi ini digelar karena kan memang kompetisi ini juga tanpa penonton dan PSSI maupun PT Liga sendiri kan sudah menyatakan akan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat nanti di kompetisi ini. Artinya kalau kita menilik di dunia atau di Eropa kan memang COVID-19 juga melanda di Eropa, bahkan pemain-pemain top seperti Cristiano Ronaldo, Ibra atau bahkan Neymar juga sempat positif COVID, tetapi kan pertandingan atau sepak bolanya kan tidak dihentikan. Saya kira kita juga berharap kompetisi ini bisa digulir Mbak, karena efeknya juga bukan saja kepada prestasi timnas, tetapi juga hiburan masyarakat, kemudian punya efek domino kepada sektor ekonomi real atau UMKM. Artinya banyak yang bisa dihasilkan dari kompetisi ya Mbak ya. Baik, ini memang kalau harapan itu pasti harus terus bergulir seperti itu ya Bung Alif ya. Tapi memang pihak kepolisian sendiri ini belum memberikan izin karena mungkin tadi Bung Alif sampaikan mungkin untuk Cristiano Ronaldo pernah positif. Nah ini mungkin yang ditakutkan juga nantinya jika timnas Indonesia berlaga di Liga 1 dan Liga 2. Namun jika nantinya Liga 1 dan Liga 2 ini akan tetap terselenggara, bagaimana kemudian pertandingan harus berjalan di masa pandemi COVID-19 ini Bung Alif? Sebenarnya kan itu sudah dilokalisasi ya di area tertentu dan bahkan PT Liga atau PSSI sudah membuat sistem turnamen, artinya bermain di satu tempat. Yang kedua, protokol kesehatan juga akan dilakukan sama dengan persis dengan yang dilakukan di Eropa. Jumlah penonton juga sudah akan dibatasi, hanya pemain cadangan dan beberapa ofisial dan juga perangkat pertandingan yang boleh masuk ke stadion. Artinya protokol itu sudah disiapkan dan kalau seandainya ya nauzubillah min dzalik, kalau seandainya misalnya terjadi ada yang misalnya positif atau apa, itu kan kita bisa mengikuti prosedur yang ada di liga-liga di Eropa. Pemain tersebut tidak main, di karantina atau ya katakanlah diisolasi. Tetapi pertandingan atau kompetisinya sendiri kan tidak dihentikan. Kita lihat di Eropa kan beberapa pemain top positif. Tetapi kan kompetisinya tidak diberhentikan ketika misalnya Ronaldo terkena atau positif COVID, tetapi Juventus kan tetap main gitu loh. Nah, seperti halnya juga Ibra, kapan itu kan Neymar, tetapi kan klubnya juga tetap main. Nah, memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari ketika kemudian ada pemain yang terkena reaktif ya? Positif, tetapi jangan kemudian ada tikus kemudian rumahnya dibakar kan gitu. Tikusnya dicari tapi rumahnya ya tetap
harus dirawat gitu Mbak ya. Baik, yang terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan ini untuk nanti Timnas Indonesia yang akan kembali ke Indonesia di tanggal 26 Oktober 2020 ini, kemudian juga untuk kelanjutan Liga 1 dan Liga 2, harapan dari Bung Alif seperti apa? Silakan Bung Alif. Ya, kalau saya berharap bahwa Timnas U19 ini kan seperti hanya harapan kita dan harapan dari Bapak Presiden Jokowi bahwa tim ini kan harus berprestasi, sehingga tim ini harus menjadi perhatian serius kita bersama. Dan ini memang ada konektivitas antara Timnas U19 dengan kompetisi, sehingga saya pribadi berharap kompetisi ini dilanjutkan, tentu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Yeah. Karena kompetisi ini juga berpengaruh kepada timnas. Artinya dua hal ini seperti dua sisi mata uang ya Mbak ya. Tetapi ini memang harus menjadi konsen kita bersama, pihak kepolisian maupun federasi, agar ini menjadi titik temu bahwa kompetisi ini memang seyogyanya dilanjutkan, karena manfaat dari kompetisi ini begitu banyak dibanding dengan mudaratnya ya Mbak. Yeah. Saya tidak ingin membandingkan dengan pilkada atau misalnya buruh pabrik yang juga tetap beraktivitas dalam satu ruangan dengan jumlah besar, atau dibukanya mall atau bioskop. Tetapi saya melihat dari sisi bahwa kita ini akan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Bagaimana nanti sorotan dunia kalau kita tidak menggelar kompetisi ya Mbak. Ini kan menjadi tendensi yang tidak bagus juga nantinya gitu loh. Baik, toh masih bisa dicari solusi. Misalnya kalau memang lokasinya zona merah kan bisa dipindahkan ke yang zona hijau. Saya kira misalnya ekstrimnya Mbak bisa dipindahkan ke Kalimantan Timur misalnya. Di sana banyak stadion bagus, di Samarinda, di Balikpapan, di beberapa kota kan stadionnya bagus-bagus, dan mereka di sana saya kira kan zonanya zona hijau. Artinya banyak solusi, banyak hal yang masih bisa dilakukan tanpa harus menghentikan kompetisi ya Mbak. Baik, ini juga nanti agar lebih mantap lagi menghadapi Piala Dunia, seperti itu ya Bung Alif ya? Betul, itu arahan Bapak Presiden Jokowi loh. Bahkan di rapat terakhir kemarin kan Bapak Presiden menanyakan bagaimana perkembangan Piala Dunia, kepanitiaan dan juga timnasnya. Ini juga harus menjadi perhatian kita bersama ya Mbak. Seluruh lapisan masyarakat dan juga pimpinan kepolisian saya kira. Nah, kalau Bung Alif sendiri ini memberikan rapor untuk Timnas Indonesia di TC Kroasia kemarin, nilai rapornya berapa nih Bung Alif? Kalau sampai dengan saat ini saya sih memberikan nilai raport mungkin 8 ya. 8 ya? Iya, 8. Sudah cukup puas berarti ya? Saya sudah merasa cukup puas karena lawan-lawan yang dihadapi kan luar biasa Mbak di sana. Iya. Mereka kelasnya juga kelas atas, artinya bahwa kelas termasuk kelas dunia lah. Kita ketahui Kroasia kan negara dengan kualitas sepak bola kelas dunia. Baik. Klub-klubnya juga bagus. Iya. Saya kira mereka harus juga mungkin dipikirkan juga kalau bisa tur ke Amerika Latin ya, atau mungkin ke Korea lah paling tidak nantinya kalau seandainya mungkin situasi tidak memungkinkan di tanah air ya Mbak. Baik, agar mereka bisa terus menambah jam terbang. Betul. Baik, kita tunggu nanti kelanjutan dari Timnas Indonesia yang kabarnya setelah pulang ke Indonesia ini ada pemusatan latihan atau TC di Yogyakarta, lanjut lagi ini ke Prancis ya Bung Alif ya, kita tunggu nanti. Yang di Prancis kabarnya batal tuh Mbak. Oh baik, kabarnya batal ya Bung Alif ya. Turnamennya dibatalkan karena kan COVID-nya meningkat itu di Prancis Selatan. Baik, kita tunggu nanti kelanjutan. Semoga performa dari Timnas Indonesia ini tetap terjaga nantinya hingga menyambut Piala Dunia 2020, dan kita tunggu kabar terbaik dari Liga 1 dan Liga 2. Terima kasih Bung Alif Syahfiar. Selamat pagi Bung Alif. Selamat pagi, salam olahraga. Salam olahraga. Demikian pendengar, kami sudah berbincang bersama dengan pengamat sepak bola Alif Syahfiar terkait dengan hasil evaluasi Timnas U19 yang akan mengakhiri TC di Kroasia pada Senin 26 Oktober 2020 mendatang.